البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، indah ya Nabi kalau antum ditanya apakah para nabi itu tidur, bagaimana jawabannya? Tidur matanya, tetapi hatinya tidur. Yang tidur matanya, akan tapi hatinya tidak tidur. Taib. Berarti ini adalah kekhususan para nabi. Berarti kalau nabi tidur, apakah batal wudunya? Tidak batal. Kenapa? Karena masih bisa mendengar. Karena hatinya tidak ikut tertidur, sehingga kapan saja ada hadas terasa. Nah, taib. Jelas. Indah ya Mujahid. Apakah para nabi punya warisan? Ini itu apa? Jangan dibiasakan menjawab dengan isyarat. Apakah para anbiya punya warisan? Tidak. Secara mutlak tidak punya warisan sama sekali. Yang keras ya akhi. Sedekah, semuanya berupa sedekah. Baik, siapa yang memberi jawaban yang memuaskan? Indah ya Hanafi. Penjelasan. Apakah para anbiya punya warisan? Punya apa? Berupa ilmu. Terus jawabnya yang lengkap bagaimana? Rinci. Biasakan memerinci karena ada perincian walaupun di sini tidak disebutkan. Kalau yang dimaksud adalah warisan yang berupa harta, maka mereka tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan warisan berupa harta, karena semua yang ditinggal oleh mereka berupa apa? Dijadikan sedekah. Nah, semua yang ditinggalkan oleh para nabi yang berupa harta dijadikan sebagai sedekah. Adapun kalau yang dimaksud peninggalan berupa ilmu, maka itu adalah warisan para nabi. Kita katakan ya, mereka punya warisan berupa ilmu. Dan ini alhamdulillah sebesar-besar warisan yang hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bagian. Nah, untuk mendapatkan bagian. Karena warisan ilmu ini warisan yang beda dengan warisan harta. Warisan harta tinggal duduk mesti dapat kalau memang dia ahli waris. Ya tidak. Kalau dia ahli waris, nah duduk saja, tenang, dia akan dapat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah membagi jatahnya. Tapi kalau warisan berupa ilmu, kita hanya sekedar duduk tanpa usaha, tanpa sungguh-sungguh, maka tidak akan didapat. Jelas. La yustata'u al-ilmu bi rahatil jism. Manil qail? La yustata'u al-ilmu bi rahatil jism.
Ilmu itu tidak akan bisa diraih dengan jasad yang suka istirahat, jasad yang suka santai. Indah ya Arif. Yahya Ibn Abi Katsir. Nah, siapa yang meriwayatkan? Nah, diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika beliau selesai mengumpulkan riwayat-riwayat tentang mawaqit, yaitu mawaqitus shalah. Riwayat yang menjelaskan tentang waktu-waktu salat dari berbagai macam jalan dan periwayatan. Kemudian beliau menghibur diri dengan athar tersebut. La yustata'ul 'ilm bi rahatil jism. Bahwasanya ilmu itu tidak akan didapat, tidak akan dicapai dengan ilmu yang santai ya Fanifillah. Kita tidak nyantai saja. Kita kerahkan semua usaha kita dengan kesungguh-sungguhan dan apa yang kita miliki. Ini masih belum mendapatkan kecuali bagian sedikit, apalagi kalau kita menyantai. Nah, maka Nabi SAW katakan, fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tapi mereka mewariskan ilmu. Maka siapa saja mengambilnya, butuh kita mengambil. Nah, dan untuk mengambilnya ini ikhwani fillah, kita harus kuat dan sungguh-sungguh. Yang bisa mendapatkannya faqad akhadahu bihaddin wafir. Dia telah mengambil bagian yang banyak, bagian yang akan bermanfaat bagi hidup dia di dunia maupun di akhirat. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, halil ardu ta'kulu ajsadal anbiya. Apakah tanah memakan jasad-jasad para nabi? Yang semua anbiya alhamdulillah sebagaimana sunnatullah, mereka akan wafat. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi kita Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati dan mereka pun, yaitu para anbiya terdahulu, mereka telah mati, telah wafat. Namun mereka memiliki kekhususan alhamdulillah. Sebagaimana dikatakan di sini, apakah tanah memakan jasad para anbiya sebagaimana jasad-jasad manusia yang lain yang dikubur, sehingga kulitnya, kemudian bahkan tulang-tulangnya hancur menjadi tanah, kecuali satu tulang yang Allah Subhanahu wa taala khususkan, yaitu ajbud dhanab, tulang ekor. Tulang ekor ini Allah tetapkan bahwasanya siapapun itu, baik anbiya maupun yang lainnya, tidak ikut hancur. Adapun para anbiya secara keseluruhan jasadnya tidak dimakan oleh tanah, sebagaimana dikatakan di sini, wal jawab la, jawabannya tidak. Jadi jasad para anbiya tidak akan hancur dimakan tanah, tapi akan tetap utuh. Apa dalilnya? Wa dalilu hadits Aus ibni Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Rawahu Abu Dawud wa huwa fis sahihah. Dalilnya bahwasanya tanah tidak akan memakan jasad para anbiya, yaitu hadits Aus ibni Aus radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan atas tanah ini memakan jasad-jasad para nabi, sehingga jasad mereka tetap utuh alhamdulillah, walaupun telah dikubur ribuan tahun.
Semua nabi semenjak Nabi Allah Adam sampai nabi yang terakhir, yaitu siapa Abdullah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, asal. Tapi ada hal yang penting yang perlu kita ketahui, bahwasanya dari sekian para anbiya yang telah wafat tersebut, hanya satu dari kubur mereka yang kita bisa memastikan, yaitu kubur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kubur nabi-nabi sebelum beliau, maka tidak ada dalil yang sahih dan kuat menunjukkan bahwasanya itu adalah kuburan para anbiya. Baik itu kubur Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Nuh dan seterusnya. Jadi tidak bisa dipastikan. Bahkan di Yaman, ikhwanifillah, kubur Nabi Hud ada banyak. Nabi Hud ada di Yaman, Nabi Hud ada di tempat lain. Semuanya mengklaim ini kubur Nabi Hud. Yang lainnya lagi mengklaim kubur Nabi Fulan. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan pastinya di mana letak kubur para nabi tersebut, kecuali kubur Nabi kita Muhammad SAW. Nah, pernah Nabi SAW ingin menunjukkan kubur Nabi Musa alaihissalam. Beliau tahu letaknya, tapi beliau tidak memberitahu kepada para sahabat, khawatir nanti di umat selanjutnya akan dijadikan sebagai sarana kesyirikan. Dan pada poin ini jelas menunjukkan salah satu kekhususan dari kekhususan para nabi. Di sana, ikhwanillah, para ulama juga membahas tentang jasad para syuhada. Jasad orang-orang yang mati syahid. Cuman sebagaimana taujih dari Syekhuna Yahya hafizahullah taala, kita tidak bisa memastikan bahwasannya jasad mereka terus-menerus akan utuh sampai tegak hari kiamat. Ini kita tidak bisa memastikan. Cuman memang sebagai bentuk karamah, banyak dari jasad para syuhada yang Allah Subhanahu wa taala akhirkan dari dari pembusukan. Diakhirkan. Baik. Tapi kalau untuk memastikan bahwasanya jasad tersebut akan terus utuh sampai tegak hari kiamat, kita tidak punya dalil. Yang ada dalil dalam masalah ini jasad siapa? Jasad para anbiya. Adapun bukti sebagian karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para syuhada, ini banyak alhamdulillah. Mereka-mereka yang mati dalam medan peperangan melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah ingin memperlihatkan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesarannya, dan juga untuk menunjukkan kemuliaan mereka-mereka yang telah gugur dalam membela tauhid, membela sunnah Nabi SAW. Sebagaimana dulu kami saksikan sendiri ketika masih di Damaj, dari saudara-saudara kita yang gugur dalam perang melawan orang-orang Syiah Rafidhah, terbunuh dalam keadaan terzalimi karena mereka berperang untuk membela diri, membela kehormatan dan membela tauhid, membela masjid-masjid dan tempat belajar mereka dari kezaliman orang-orang kufar Rafidhah. Sebagaimana telah kita lewati kemarin, bahwasanya Rafidhah alhamdulillah adalah agama tersendiri sebagaimana agama Majusi dan agama Yahudi, agama Nasrani dan seterusnya. Sehingga tidak boleh seorang muslim ragu tentang kufurnya keyakinan Rafidhah. Karena mereka punya kitab sendiri, punya Al-Quran sendiri, mushaf. Kemudian memiliki syariat sendiri. Bahkan memiliki tiket sendiri untuk masuk surga Firdaus. Jadi ditemukan pada sebagian korban kalangan mereka dari orang-orang Rafidhah ini,
Nah, yang mati dalam peperangan ditemukan terkadang mushaf khusus. Yang paling parahnya ikhwanifillah ditemukan apa? Visa masuk surga Firdaus. Jadi mereka yang bergabung dengan kelompok tersebut, ya, yang seharusnya mereka inilah yang betul-betul teroris. Tapi lihat, orang-orang kufar, nah baik Amerika atau yang lain, diam seribu bahasa terhadap pergerakan ini karena memang mereka ini adalah apa? Pion-pion, antek-antek untuk terus-menerus merongrong keamanan di negeri-negeri kaum muslimin, terkhusus negeri Yaman dan negeri Haramain, yaitu negeri Makkah dan Madinah, negeri Saudi. Karena itu target utama mereka. Nah, ditemukan pada jasad mereka visa dengan stempel dari pemimpin mereka, dan sudah apa? Siapa yang membawa visa ini masuk surga Firdaus. Nah, sebuah pembodohan yang sangat nyata. Sehingga kalau sampai seorang ragu-ragu tentang kekufuran, keyakinan seperti ini, alhamdulillah menunjukkan dia tidak mengetahui akidah yang benar, tidak mengetahui Islam yang sebenarnya. Baik, kita kembali kepada saudara-saudara kita yang gugur ketika memerangi orang-orang Rafidah tersebut. Yang tidak sedikit dulu, bahkan sebagian saudara-saudara kita Indonesia juga ada. Nah, setelah dikuburkan di pemakaman, nah yang ada saat itu, karena mencari daerah yang aman, yaitu daerah yang tidak berada di padang terbuka, kita mencari daerah di antara rumah-rumah. Ada kebun yang diperbolehkan untuk jadikan pekuburan, dikuburkanlah di situ. Sebab pada Allah, karena namanya kebun, tentunya tanahnya lebih ke bawah. Sebab kebun di sana, alhamdulillah, harus membuang pasir dulu, pasir di atas. Ketika ingin membuat kebun, ya harus dibuang pasirnya, sehingga harus pagar, sehingga lebih bawah dari tanah jalanan, sehingga ketika hujan air mengalir situ. Berlalu setahun lebih. Nah, kemudian ketika turun hujan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk memperlihatkan kekuasaannya. Ada sebagian kubur yang berlubang, yang ambrol. Kemudian sebagian saudara kita bermimpi temannya marah, yaitu teman yang dikubur di sini marah. Ditemui, kok marah, kenapa? Kalian telah apa? Membiarkan kami terkotori. Hanya disampaikan kepada Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala. Kemudian itu harus digali, kita pindahkan. Ketika digali, alhamdulillah, semuanya dalam keadaan utuh. Semuanya dalam keadaan utuh, jenggotnya, semuanya, subhanallah. Kita gali karena situasi sudah aman dan sudah tidak perang lagi. Digali, kemudian dipindahkan ke pekuburan yang tempatnya lebih bagus. Saat itu alhamdulillah, bahkan orang-orang dari ibu kota, dari Shanghai, dan bahkan orang Rafidah sendiri sebagainya ingin tahu. Dan ketika melihat sebagiannya taubat, bahwasanya kalianlah yang di atas al-haq. Kenapa? Karena mayat mereka, alhamdulillah, kalau sehari saja tidak diambil, sudah busuknya, bukan mayatnya orang-orang Rafidah. Dan ini dalam jangka waktu setahun lebih, masih segar. Bahkan sebagiannya masih ada bekas darahnya segar. Ini berhubungan dengan jasad para syuhada, nahsibuhum kadzalik, yang merupakan karamah yang Allah berikan kepada mereka. Tapi kita tidak memastikan bahwasanya itu akan terus-menerus berlangsung. Cuman memang terkadang Allah akhirkan terjadinya pembusukan. Dikarenakan kemuliaan mereka dalam
membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi para anbiya maka jelas datang nas jasad mereka tidak akan dimakan tanah. Poin berikutnya, hal bin nisa'i nabiyat, apakah pada para wanita itu ada nabi-nabi? Wal jawab la. Jawabnya tidak, dan ini tentunya semuanya tidak boleh tidak mengetahuinya. Tidak ada nabi dari kalangan wanita. Makanya kalau kemudian seorang muslim kok yakin sampai beriman ada klaim nabi wanita, pernah muncul ya kan? Pernah muncul. Nah, mengaku sebagai nabi padahal dia wanita, kalau kemudian ada pengikut. Seorang mengaku muslim, dia mengikuti dan beriman kepada pengakuan ini, maka menunjukkan dalam jahilnya dia terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia membawakan berbagai macam bukti-bukti yang namanya mukjizat menurut dia dan seterusnya, tapi itu yakin akan istilah kebohongan. Nah, karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah mengkhabarkan akan datangnya kadzabun, ya, para pendusta yang yaz'umu annahu nabi. Nah, dia mengaku-ngaku bahwasanya dirinya nabi. Maka jangan sampai seorang terkecoh setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan diutus nabi baru. Walaupun di sana ada nabi yang masih hidup. Siapa itu? Setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ada nabi yang masih hidup. Siapa Bukhari? Tidak ada. Berarti dalam kemarin bahwasanya setelah Nabi Muhammad diutus sebagai nabi penutup kan? Nabi penutup. Nah, tidak ada nabi yang diutus lagi. Tapi masih ada nabi yang hidup tidak? Sekarang ini nggak ada, tapi nanti ketika menjelang yaumul kiamat diturunkan lagi. Berarti sekarang hidup tidak? Nggak ada, nggak hidup. Hidup di langit sana. Hidup di sisi Allah Subhanahu. Belum mati, ya, belum wafat Nabi Isa, tapi diangkat. Barrafa'ahu Allah ilaih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala angkat dia. Nah, jadi belum diwafatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala angkat, baru nanti di akhir zaman Allah turunkan kembali. Baik. Ini maksudnya. Tapi pengutusan beliau sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun berhubungan dengan nabi wanita tidak ada. Fan nubuwatu khassatun birrijal. Sebab kenabian itu khusus bagi para lelaki. Dan ini juga salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada jenis laki-laki. Nah, karena memang mereka ikhwanillah orang-orang yang pantas untuk mengemban amanah yang berat ini. Allah Subhanahu wa taala katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki itu adalah qawwam, yaitu orang-orang yang dituntut untuk bertanggung jawab dan meluruskan para wanita. Ini dalam rumah tangga, apalagi dalam lingkup yang sangat luas berhubungan dengan umat. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perhatikan sisi pendalilan dari ayat. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan. Ma di sini ma apa Ridwan? Mana dia? Baik. Tidaklah kami utus sebelum engkau wahai Muhammad illa rijalan, kecuali para lelaki. Yaitu tidaklah kami utus sebelum engkau sebagai para nabi maupun para rasul kecuali rijalan, kecuali para laki-laki. Nuhi ilaihim, yang kami wahyukan kepada mereka. Baik, jumlah nuhi ilaihim siapa? Nuhi ilaihim, i'rabnya apa? Taib sebagai sifat, karena jumlah datang setelah isim nakirah rijalan. Berarti tidaklah kami utus sebelummu kecuali apa? Para lelaki yang kami wahyukan kepada mereka.
Nah, tidaklah diangkat menjadi utusan Allah kecuali para lelaki yang Allah berikan wahyu kepada mereka. Ini nas yang sangat tegas ikhwanillah, bahwasanya para anbiya itu hanya dari kalangan laki-laki. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahli dzikr apabila kalian tidak mengetahui. Di penutup ayat ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk bertanya kepada para ulama kepada kita. Karena mereka memang rujukan. Dan ketika kita kembali kepada para ulama, bukan berarti kita kita menyuruh manusia untuk taklid. Tapi kita kembali kepada mereka untuk bertanya tentang istinbat dari dalil-dalil. Karena memang mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dengan pemahaman yang lebih kuat, dengan ilmu yang lebih luas. Dan di zaman ini seruan-seruan untuk menjauh dari para ulama banyak. Makanya hendaknya seorang muslim berhati-hati. Jangan sampai ikatan dia dengan para ulama terputus. Karena di antara usaha al-bidah adalah menjauhkan kaum muslimin dari para ulamanya. Sebab kalau mereka sudah jauh dari ulamanya, maka akan mudah untuk dimasuki syubhat. Mudah untuk dimasuki syubhat. Karena itu tidak heran kalau kemudian muncul celaan-celaan kepada para ulama agar umat jauh. Diistilahkan ulama ahli sunnah hanya ulama haid wan nifas. Dulu di zaman Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin dan yang lainnya santer istilahnya. Nah, kenapa kalian wahai ahli sunnah, para ulama-ulama kalian hanya membahas haid dan nifas? Ini hanya ulama seputar haid dan nifas saja. Nah, taib, ini hanyalah celaan. Untuk apa meremehkan kedudukan para ulama? Padahal seorang kalau tidak tahu haid, tidak tahu nifas, ya jelas fatal ya gitu. Bagaimana dia bisa taharah, bagaimana dia beribadah? Yang diinginkan mereka yang dibahas harusnya bagaimana mendirikan khilafah, bagaimana mendirikan negara Islam. Padahal yakin akhwanillah kalau kaum muslimahnya tidak tahu haid dan nifas, tidak akan mungkin tegak khilafah. Nah, khilafah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang wajib akhwanillah kita usahakan adalah bagaimana kita menegakkan peribadatan. Kemudian menegakkan syariat pada diri kita dan keluarga kita serta lingkungan kita yang kita mampu. Jika Allah Subhanahu wa taala melihat kaum muslimin sudah pantas, maka Allah akan berikan kemudahan. Saya yakin. Nah, sebagaimana dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya khonifillah, selama 13 tahun tidak pernah menyebut namanya khilafah. Setelah itu juga untuk mengokohkan akidah kaum muslimin dan mengokohkan agama mereka. Karena keterpurukan kaum muslimin bukan karena mereka sedikit, bukan karena mereka lemah, bukan karena mereka bodoh-bodoh, tidak. Akan tapi keterpurukan mereka dikarenakan mereka menjauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka menjauh dari bimbingan Allah dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang menjadikan mereka lemah. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebab kemajuan kaum muslimin dan sebab mereka bisa bangkit tatkala mereka kembali kepada agama, mempelajarinya, beramal dengannya. Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uha hatta tarji'u ila dinikum. La yanzi'ullahu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian sudah melakukan jual beli dengan cara riba, sudah sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan, tidak ingat lagi urusan sholat, urusan agama,
kemudian kalian tinggalkan perjuangan untuk membela agama Allah, maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan bagaimana kita kembali kepada agama ini? Ya kembalinya dengan mempelajarinya. Mempelajarinya kemudian beramal. Karena tidak akan mungkin beramal dengan benar kalau tidak belajar, tidak mempelajarinya. Maka ikhwani fillah, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa kemudahan-kemudahan, manfaatkan. Apalagi zaman sekarang, kemudahan untuk kita bisa bertanya kepada para ulama, menjalin hubungan dengan mereka. Maka jangan sampai terputus dalam hubungan tersebut dikarenakan syubhat-syubhat yang banyak berdatangan. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada mereka yang memiliki ilmu apabila kalian tidak mengetahui. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil